Feng Tianxing baru saja memutuskan untuk membiarkan Feng Ming mengikutinya. Jadi dia meminta seseorang untuk mengambil alih Feng Xuan juga. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, lebih tepat menyerahkan masalah ini kepada Jiang. Apakah Anda memiliki tanda kontak dengan Feng Xuan? Saya akan mengirim seseorang untuk membawanya ke sini. Saya tidak khawatir itu menjadi orang kepercayaan saya. Tetapi saya yakin bahwa saya adalah iblis. Jadi saya memerlukan tanda. Feng Ming tertegun sejenak. Dan kemudian dia ingat bahwa dia belum pernah melakukan persiapan seperti ini dengan Feng Xuan sebelumnya. Saat dia mengerutkan kening, Feng Ming melihat sekilas latihan yang ditulis oleh Feng Tianxing sendiri. Cerah. Qi memasuki dantian untuk menarik roh surgawi. Kalimat ini seharusnya cukup. Kata Feng Ming saat melihat ekspresi bingung Feng Tianxing. Tuan Hui, Feng Xuan dan saya salah memahami kalimat ini ketika kami sedang berlatih. Ini adalah sesuatu yang hanya kami berdua yang tahu. Jadi itu sudah cukup untuk membuktikannya. Feng Tianxing berpikir sejenak, lalu memesan. Ya, kamu tunggu di sini. Aku akan membiarkan Jiang pergi untukku. Dia tidak lemah. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah itu, Feng Tianxing meninggalkan ruangan dan pergi ke Jiang untuk berdiskusi. Lagi pula, mereka telah meninggalkan jarak sejauh itu. Dan bola balik ini hampir ditakdirkan bahwa Jiang akan membawa Feng Xuan di jalan selama sebulan sebelum mereka dapat bertemu di Akademi Gubernur. Hal semacam ini benar-benar tidak bisa dilakukan oleh orang kepercayaan. Kali ini tidak hanya mengatur Jiang, tetapi juga membiarkan Xier yang relatif bersemangat berangkat bersama Jiang. Jiang He Xier mendengar bahwa dia bisa keluar dan bertindak sendiri, tanpa harus menunggu di mobil yang melaju kencang. Dia langsung tertarik. He Feng Tianxing mengkonfirmasi berita itu, dan segera berkemas dan berangkat. Sebelum pergi, Jiang tidak lupa menepuk dadanya dengan senyum jahat. Jangan khawatir, Feng. Aku pasti akan membawa gadis itu Feng Xuan untuk menemuimu. Lihat dirimu. Ini akhirnya kesempatan untuk bersama umat manusia. TSK. Bukankah kamu terlalu banyak berpikir di awal? Ketika dia menyebutkan ini, mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Pada awalnya, itu hanya untuk menghindari diganggu oleh iblis lain. Tapi sekarang tidak apa-apa, membuat Jiang benar-benar salah paham. Cepatlah, orang-orang di bawah Set. Deli menjelaskan bahwa ada lebih dari bangsawan iblis di akademi yang didirikan oleh gubernur. Kudengar ada wanita cantik di mana-mana, hanya untuk bertemu kesempatan. Aku akan memperkenalkanmu satu atau dua. Dengan senyum jahat di wajahnya, Jiang buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Feng Ming, yang disembunyikan oleh Feng Tianxing, merasa sedikit tergerak setelah berpikir sejenak, dan tuannya yang memperlakukannya dengan baik. Setelah makan secangkir teh panas ini, sebagian besar kelelahan di tubuhnya berkurang, dan dia rela membawa dirinya dan saudara perempuannya bersamanya. Dia tidak pernah memimpikannya perlakuan seperti itu. Setelah beberapa saat, Sisi memasuki ruangan dengan piring kecil. Manusia itu, Tuan Muda Feng memintaku untuk memberimu makanan ini. Apakah kamu melakukannya sendiri atau aku yang melakukannya? Ketika Feng Ming mendengar ini, dia segera melangkah maju dan berterima kasih kepada para iblis terlebih dahulu. Kemudian dia mengambil piring dengan kedua tangannya dan menyeka makanan di piring dalam sekejap. Sisi melihat pemandangan ini dan tertawa kecil. Ras yang rendah hati. Ingat baik-baik, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuan Muda Feng. Jika tidak, sama seperti Anda, saya pikir terlalu sedikit untuk membunuh dan makan daging. Kata-kata langsung seperti itu membuat Feng Ming lebih sadar bahwa meskipun ada berkah master di sini, dia tetaplah ras manusia. Ini adalah ras iblis. Mereka tidak merawatnya seperti seorang master. Setelah makan, dia mengembalikan piring dengan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Terima kasih. Saya pasti akan mengingat kebaikan Tuan Muda Feng. Tetapi beberapa hal terkait dengan hidup dan mati ras manusia saya, bahkan jika saya mati, saya tidak dapat menjelaskannya. Dia 10 mengambil piring, berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah persidangan ini, Sisi mengirimkan berita tersebut ke Feng Tianxing. Feng Tianxing hanya berkata dengan enteng. Latihan saya dapat memengaruhi beberapa pemikirannya. Tetapi sayangnya, dia menjaga rahasia umat manusia. Tetapi dia tidak akan mengatakannya jika dia memiliki hubungan yang baik. Itu akan memakan waktu lama. Dia si buru-buru mengangguk. Tuan Feng, saya masih akan mengantarkan makanan kepadanya setiap hari, dan memotongnya setelah dia mengungkapkan semua rahasianya. Feng Tianxing tersenyum ringan. Ketika dia menceritakan rahasianya, lakukan apa yang kamu suka. Selama kamu bisa mengalahkannya saat itu, dia sih tiba-tiba tampak bingung. Tuan Muda Feng, apa yang kamu bicarakan? Saya juga seorang prajurit dari rumah Laksamana. Saya bukan yang terkuat. Secara umum, setan tidak dapat melakukan beberapa gerakan di tangan saya. Tidak bisakah saya berurusan dengan seorang manusia? Hanya lengan dan kaki mereka yang kurus. Mereka bisa dihancurkan dengan mudah. Melihat Sisi begitu bertekad, Feng Tianxing hanya menggelengkan kepalanya. Kamu jenius dari 1000 mil. Tapi dia mungkin jenius yang langka di umat manusia. Aku hanya khawatir sebelum dia diam-diam berbicara, beberapa iblis kita akan menjadi lawannya.
Si Eleven tampak terkejut. Tuan Feng tidak yakin untuk menaklukkannya. Feng Tianxing perlahan meletakkan tangannya di atas meja dan berpikir sejenak. Jika dia tidak menggunakan metode tertentu, dia dan saya sekitar 50-50. Jika dia menggunakan metode tertentu, dia seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sisi langsung tersenyum bahagia, melihat posturnya. Sepertinya dia lebih bahagia daripada kekuatannya sendiri. Saya baru saja mengatakan bahwa Tuan Muda Feng pasti yang paling kuat, dan Tuan Muda Liao Feng akhirnya mengakuinya. Tuan Feng, saya akan keluar untuk memeriksa dulu, dan saya juga meminta Tuan Feng untuk memberi saya beberapa petunjuk setelah waktu luang saya. Sehingga kekuatan saya dapat ditingkatkan sedikit. Feng Tianxing tersenyum dan mengangguk. Belum lagi yang lainnya. Meskipun kemewahan ini memiliki penghinaan yang kuat terhadap umat manusia, dia sangat setia pada dirinya sendiri. Dia bahkan bisa merawat semut yang rendah hati seperti umat manusia. Hanya karena inilah yang Feng Tianxing secara pribadi suruh dia lakukan. Dengan masalah sepele di sini, Feng Tianxing memutuskan untuk pergi dan melihat apa yang dilakukan Seng Deli ini. Setelah memikirkannya, dia tidak bergerak, tetapi dia melepaskan sedikit kabut beracun dan perlahan melayang ke pintu Sandeli. Hanya meliriknya, dan sudut mulut Feng Tianxing sedikit berkedut. Beberapa wanita iblis sedang bertarung dengan Sandeli. Ini membuat garis hitam penuh angin. Kebebasan yang akhirnya dimenangkan Lao Su untuk Anda. Anda tidak ingin berurusan dengan kekuatan besar di belakang Anda, tetapi Anda bahagia di sini. Namun, kejadian ini juga membuat Feng Tianxing sedikit menyukai Seng Deli, dan akan jauh lebih nyaman untuk melakukan apa yang dia suka di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Juga, setelah ditekan selama bertahun-tahun, dan dalam posisi tinggi, dia bisa saja kiri dan kanan untuk mengontrol hidup dan mati bawahannya sesuka hati. Tetapi dia telah menahannya sampai sekarang. Jadi biarkan dia bahagia. Feng Tianxing tidak mengganggu kebahagiaan Seng Deli, tetapi merencanakannya di halaman. Sekarang jarak antara bidak catur Seng Deli tersedia, dan masih ada waktu sampai konflik meletus. Feng Tianxing juga memiliki sedikit waktu luang, dan hanya menggunakannya untuk mempelajari semua aspek rencananya. Terutama rencana untuk Teran.